Berarti Anda tinggal membuat tulisan sekarang. Ini kan masih kosong nih, isinya nggak ada. Nah, Anda membuat tulisan yang nanti bisa muncul di halaman awal. Kan masih kosong, about me juga masih kosong. Nah, untuk tema, karena ini kita arahnya nggak apa-apa, ini yang sudah ada nggak apa, nggak ada masalah. Silahkan aja, ya sudah ada bagus, sudah dibuat. Nah, untuk tema yang saya harapkan terkait dengan media, saya ingin Anda membuat tema-tema yang terkait dengan media ya, mau majalah, mau koran, silahkan. Itu ya. Oke, sekarang kita coba untuk membuat salah satu tema media, nanti bagaimana kita mulai untuk menulis, kemudian bagaimana kita mengatur masing-masing tema. Ini yang sudah install tema siapa aja nih? Atau banyak yang belum? Tapi yang sudah nih ya. Ini Vira sudah, Vira Agustin sudah, Muhammad Lutfi sudah, jurnal rasa. Nah, kayak seperti ini Lutfi ya, punya Lutfi ya. Ada orangnya nih Lutfi. Ya. Nah, seperti ini nanti kalau sudah begini nggak apa ya. Artinya, tapi kalau Anda mau ganti silahkan, bagus. Dicoba kita membuat tema yang nuansanya adalah nuansa media. Nah, saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan sebentar. Saya cari dulu. Saya cari contoh dulu sebentar. Bentar ya. Kemarin saya lupa ya, kemarin contohnya itu apa itu ya? Contoh ininya, contoh di adminnya ada inget nggak yang 6A? Paling ada inget kali, sudah nggak apa nggak inget. Saya juga lupa kemarin adminnya apa itu di 6A. Admin ini ya, admin WordPress-nya. Ini kan ada alamat WordPress 6A, tapi adminnya saya lupa nih. Sudah nggak apa, saya masuk kontrol panel aja. Cpanel yang di 6A, kemudian saya masukkan 6A itu kontrol panelnya adalah ini. Jadi kontrol panel itu memang bisa ini ya. Jadi nanti Anda kalau mengelola website agak berhati-hati, jangan terburu-buru, karena begitu Anda menghapus atau merubah itu ya akan hilang kontennya. Di kemarin ada kasus ya, ada apa namanya? Ada mahasiswa yang diminta mengelola web jurnalistik, ternyata malah nggak bisa diakses. Nah, salah satu itu akan salah sedikit aja jadi bisa masalah. Makanya hati-hati juga. Nanti Anda ngelola website Anda sendiri, kemudian nanti ada salah sesuatu, misalkan salah dalam ngotak-ngatik file misalkan file index aja, itu bisa nanti masalah. Jadi ya kita cari yang aman aja lah. Oke, saya coba lihat instalasi WordPress-nya yang sudah kita buat kemarin, overview-nya. Saya lupa, soalnya lupa password-nya kemarin. Nah, yang sudah install banyak, semua sudah install ya, alhamdulillah semua sudah install. Ini di Antoro ada 2 di Antoro ya. Di Antoro yang nggak dipakai di aja ya, dibuang aja ya. Iya Pak. Oke. Kemarin tadi domainnya juga udah saya hapus Pak, cuma yang ininya belum. Soalnya yang lama error nggak bisa buka. Ya sudah. Jadi yang ada WP-nya dihapus ya. Ini yang ada WP-nya,
yang ada folder WP ini ada berapa nih? Ini saya buangin ya, yang ada folder WP saya buangin, bentar. Ahmad Fajri, siapa nih? Siapa nih? Ahmad Fajri siapa nih? Ya siapa? Ahmad Fajar. Iya Pak. Ini ada WP-nya. Nanti Anda bukanya harus pakai WP loh ya. Jadi kalau ada WP-nya begini, nanti bukanya Anda nggak bisa langsung di Ahmad Fajar begini. Nggak ada, kosong. Harus pakai garis miring WP. Baru bisa kebuka. Nah ini baru bisa kebuka. Nanti installnya, saran saya, waktu install awal itu seperti sebagaimana saya kasih contoh, foldernya jangan diaktifkan. Jadi nanti ini yang punya siapa Ahmad Fajar diinstal lagi ya, dibuang lagi. Kemudian Nisa juga sama, kecuali Anda sengaja Nisa, Uya, Sarah, F, ini masih ada foldernya nih. Kemudian Arik, Ardan ya, Sultoni, kemudian Rika Salsabila. Nah, Laude Akbar juga, Duyantoro ada berapa Duyantoro? Ada 2. Oke. Jadi waktu install awal begini, install. Nah, ini Anda buang di sini. Pertama Anda pilih subdomain Anda yang sudah Anda buat, baru kemudian Anda masukin di sininya. Masukin ini jangan dimasukin maksud saya, jangan ditulis apapun. Kosongin ya. Kosongin, yang lain-lain tinggal Anda atur, baru di-install. Nah, itu. Yang terpenting itu. Jadi jangan sampai ini Anda isiin, karena kalau Anda isiin nanti Anda harus ketik folder. Jadi web Anda tidak berada di domain root Anda. Masuk ke folder lagi itu akan sedikit merepotkan ya, merepotkan Anda sendiri. Kecuali nanti Anda memang sengaja membuat satu subfolder yang isinya mungkin toko. Nah, silakan aja. Misalkan nanti ini salah satu Anda Nisa Nur Azizah kan sudah punya webnya. Web utama sudah punya, nah dia bikin web lagi isinya toko, silahkan aja nggak ada masalah. Tapi nanti bagusnya kalau yang toko itu di folder sendiri, ya masuk ke dalam folder sendiri begitu. Ntar saya akan lihat yang kemarin itu di utamanya apa ya kemarin ya, saya lupa itu. WordPress yang utama mana ini? Ini yang double saya buangin ya, ada double nih. Biar nggak membingungkan. Oke. Yang masih WP nanti tolong dirubah ya. Nanti tolong nanti diedit. Nggak tahu bisa edit sini nggak ada detailnya. Oh nggak bisa, dia harus ini install ulang dari awal. Jadi caranya dibuang, install lagi. Yang masih ada folder WP-nya. Biar nanti kita memudahkan Anda. Kalau tadi nggak ada masalah. Memudahkan Anda. Ini juga ada Duyantoro yang ada WP-nya. Saya buangin. Yang lainnya yang nggak double tolong diinstal lagi. Oke, bentarin lagi proses. Nah kemarin yang langsung itu di mana? Saya lupa naruhnya ini yang jurnalistik langsung. Jurnalistik. Nggak ada ya. Baik, saya kembali ke ini deh. Saya kembali ke awal kalau gitu. Kembali kontrol panel. Kontrol panel. Sebentar. Atau saya bikin lagi deh. Saya bikin folder aja kalau gitu. Saya install lagi ya, saya install lagi buat contoh membuat WordPress. Nanti bagaimana agar kita ngatur hari ini ngatur tema. Saya install lagi menggunakan folder contoh ya, di contoh. Jadi nanti menggunakan jurnalistik MA 2022 XYZ contoh. Settingnya sudah, my name-nya adalah contoh situs berita.
Nah, ini silahkan Anda atur deskripsinya ya. Berita harian terkini misalkan ya. Ini deskripsinya. Admin oke. Admin 1234, admin 123456. Nah, baca. Biar gampang. Anda juga bisa buka nanti nggak apa. Kalau mau buka silahkan. Biasanya database-nya nanti akan minta ganti dia ya. Contoh aja udah seperti contoh. Ini nggak usah diapa-apain kalau Anda. Ini karena saya ingin berubah aja. Oke. Ini contoh siap Mas Kristal. Baik, sekarang saya akan masuk ke kontrol panelnya. Nah, saya minta nanti temnya Anda install, Anda aktifkan tema yang terkait dengan news. Misalnya, jadi tema itu ada dua macam cara nyarinya. Ada bisa Anda nyari di sini, ya. Misalkan Anda pilih news portal, ya misalkan atau news saja. Nggak mau berarti add new. Nggak mau kenapa? Ini adalah area yang sudah Anda install. Kalau yang belum Anda install, Anda harus add new di sini. Add new, ya. Cari di sini select themes, misalkan yang terkait dengan news. Nah, tinggal cari aja news yang mana, silahkan. News, serah mau yang mana. Misalkan Anda pakai ini, newsbot, misalkan contoh ya. Saya coba ini deh, newsbot, biar gampang aja. Newsbot saya install. Sebaiknya nanti Anda gunakan ini ya, seperti mungkin kemarin sempat saya bilang atau belum saya lupa ya. Gunakan isian yang diberikan oleh tema, meskipun caranya beda-beda. Nanti kalau nggak ngerti tanya saya. Artinya ini Pak kok nggak ketemu ya? Memang nggak selalu ketemu, nggak selalu ada. Biasanya dia selalu menggunakan isian yang ini, isi kontennya itu ada contohnya dulu, ada previewnya. Baik, kita sudah ini sekarang kita aktifkan, activate tema .news. Nah, nanti di awal Anda lihat pada quick setup, pada appearance ini kan appearance ini sudah activate ya. Di awal Anda baca dulu, Anda cari kira-kira ada nggak install and activate recommended plugin. Install semua aja, ikutin aja. Karena plugin ini nanti yang membuat halaman Anda lebih dinamis. Ada gambar mungkin gambar apanya, pokoknya plugin yang diminta tuh install aja semua. Nah, sudah muncul ini, kita coba nanti kita bikin ini ya, akan coba. Nah ini kalau Anda mau beli segini nih, $60. Berapa $60 itu? 60 kali 14.000 berapa? Siapa yang apa perkalian siapa? Perkalian saya lemah. Berapa 60 kali 14.000? Nggak ada yang ini ya. 440.000 Pak. Nah segitulah kira-kira betul. Ya, Anda kalau mau beli template saja segitu harganya. Itu yang pro. Saya nggak tahu ini berlaku berapa lama. Tapi ini kayaknya ya Anda bisa menggunakan priority support ya. Ada 800 font family dan segala macam. Artinya dengan pro itu Anda bisa lebih maksimal ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Baik. Sekarang plugin sudah ada semua tadi. Nah, kita coba masuk lagi ke apparent. Kemudian kita klik apalagi yang klik pada ini, pada klik .news, cari bagian import demo. Ada nggak di sini? Nah, ada. Nah, ini ada. Demo import kit. Anda ambil aja. Karena kita ingin melihat halaman yang di set up oleh si pembuat itu seperti apa. Jadi halaman tampil fullnya seperti apa. Nanti kita tinggal ganti-ganti. Import kit. Nah, demonya Anda install. Ini beda tema, beda cara ya. Kalau mau yang bayar ya nanti, mau yang pro ya yang bayar. Kalau yang free ya ini kan itu kan. Anda mau yang murah, maunya yang bagus ya.
Oke, kita yang latihan buat yang demo aja import. Ini import data, jadinya kontennya pun akan kita ambil. Please do not reload or close window, it will take a while to import demo. Jadi kita nunggu sebentar, jangan diapa-apain. Jangan di reload, jangan diapa-apain. Tunggu aja sebentar. Izin ke restoran, kira ke restoran. Oke. Tunggu ya sampai dia muncul. Nah, status content import completely successfully. Ya, sudah selesai, berarti sudah ini ya, sudah terimport dengan baik. Tinggal sekarang kita kembali ke setting. Mau dites? Sekarang kita tes. Tadi alamatnya adalah jurnalistik 6A. Jurnalistik 6A. Oke. Tapi yang contoh ya, kalau ini kan saya tadi nggak tahu alamatnya. Contoh masih loading. Nah, ini contoh hasilnya. Ini konten bawaan dari tema seperti ini. Artinya nanti kalau Anda membuat seperti ini, Anda harus merubah masing-masing kontennya. Nanti kita lihat kontennya apa saja. Oke, ini ya. Jadi nanti ada breaking news, ada editor picks pilihan editor, ada active stories. Nah, ini story active storiesnya seperti ini ya. Nah, nanti Anda harus tahu di mana cara mengisi masing-masing konten ini. Ada news highlight, ya. Nah, oke, ini apa ini? Ini kalau Anda mau mempause apa breaking news, tekan ini kalau menjalankan breaking news. Nah, ini kalau mau menggeser manual. Ada ini home, ini menu ya. Oke, untuk searching home, ini home-nya. Kemudian sisi bisnis. Nah, ini memang lumayan bagus sih. Ini isinya. Padahal ini gratis ya, tapi Anda sudah bisa membuat seperti ini, sudah bisa punya seperti ini ya. Lalu fiturnya kayak gini, fitur terus adventure, eksklusif, editorial. Nah, itu ya. Ini apa artinya? Bahwa artikel-artikel yang ada, artikel-artikel kalau mau masuk di sini berarti Anda harus masukkan ke dalam kategori feature ya. Kalau masukkan editorial, adventure ya, penjelajahan Anda masukkan ke adventure. Eksklusif, masukin ke eksklusif. Maka dia akan muncul di masing-masing kategori. Itu. Nah, kalau ini kategori yang muncul semua berarti nanti dia akan semua muncul di semua bagian, semua menu. Jadi menu ini sebenarnya kategori. Kalau di WordPress itu kan ya. Nah, ini kategorinya apa? Misalkan travel, maka akan muncul semua artikel tentang travel. Nah, ini travel semua nih. Ini kalau searching ya. Oke. Ini menggunakan tema Prime Bullet, temanya adalah Prime Bulletin ya. Oke, nah kembali kita ke apa namanya? Oh, ke sini ya, kembali ke sini. Kita kembali ke ini apa? Bulletin. Salah tadi. Jurnalistik 6A. Contoh. Oke ya. Nah, bisnis segala macam. Nah, ini feature, adventure, eksklusif, editorial. Oke, sudah muncul contoh kan. Sekarang bagaimana kita memodifikasi ini kan masih manual, masih bawaan dia. Kita mulai memodifikasi pelan-pelan dari mulai warna, kemudian mulai warna dan segala macam ya. Bentar saya nyalakan ini dulu, nyalakan apa? Baik, lanjut. Oke.
Nah ya, nah ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam back end dapurnya web ini tadi yang contoh yang saya buat. Nah, kita balik lagi. Tadi apa sih contoh ya? Berarti kita masuk apa? Kalau folder contoh berarti nanti WP adminnya di sini, WP admin ya. Jurnalistik 6A 2022 SCZ garis contoh garing WP admin enter. Nah, sudah masuk ya karena masih login tadi. Baik. Sekarang kita mulai dari apparent. Kita akan edit masing-masing temanya. Masuk di customize. Ya, kalau selalu muncul ini kan, selalu muncul upgrade to pro. Nah, ini selalu muncul ini iklan. Kalau Anda tergiur ya bayar. Oke. Pertama adalah general setting. Nah, ini penting untuk mengganti identitas web Anda. Pertama, logo. Nah, ini logo ya. Logo ini adalah masih .news. Anda boleh ganti terserah Anda. Misalkan Anda mau ganti, ini Anda remove, silahkan. Lalu Anda select logo. Nah, logo ini di sini ada informasi ya. Sebentar, dan dulu. Logonya di sini nggak ada info, tapi ketika Anda select logo ada info bahwa yang disarankan itu ukurannya adalah 90 kali 120. Maka Anda harus buat logo. Saya coba pakai Photoshop ya. Photoshop. Anda membuat logo yang ukurannya adalah 90 kali 120 pixel. Ukuran filenya 10 mega maksimal. Baik, kita masuk ke Photoshop. Kok lama Photoshopnya ya? Lama ya. Nah, baru keluar ya. Sebentar, 90 kali 120. Nanti terserah logonya mau kasih apa. Lama sekali nih. Ya, sudah muncul. Ingat tadi ukurannya adalah value. Makanya ini masih kita pakai. Nanti ada Photoshop. Kalau perlu inisial juga masih kita pakai. Jadi jangan pesen-pesen dengan Photoshop ya. Belum keluar juga. Nah, ini dokumen lambat. 90 pixel kali 120. Yang lainnya abaikan sudah apa? Create. Di sini tinggal benar nggak image size-nya? Image size 90 kali 100. Oke, sudah benar. Tinggal Anda ganti misalkan jurnalistik news misalnya ya. Atau jurnal news misalnya. JN. Contoh logo aja, contoh saja. Nanti terserah bikinnya apa kan. Jurnal. Ini resize-nya harus ini ya. Harus memperhatikan proporsional. Terlalu mepet karena ternyata saya rubah. Kota metalik, window karakter, saya rubah ininya. Terlalu mepet. 100 saya kurangi menjadi 50. Oke, cukup. Ini misalnya saja ya, asal bikin saya aspik. Nah, nanti logonya misalkan JN atau apa ya logonya, salah logonya gimana nanti. Ini asal bikin aja. Kita bikin font aja satu.
Jadi ukuran harus ikutin yang ini, yang di recommended loh ya. Kalau misalkan dia mintanya segitu ya jangan dirubah, ikutin petunjuk. Ini misalnya. Ini kita buang aja biar putihnya hilang. Oke, simpan dalam format ini ya. Save as, formatnya adalah PNG. Kita masuk aja di desktop, JN. Ini tipenya adalah PNG agar nanti transparan. Oke, namanya apa? JN logo. Nah, oke. Masuk kembali ke sini, sekarang kita masukkan select file, tadi simpan di desktop, JN logo kita ambil. Nah, ini kita kasih, setelah terupload ya, kita kasih di alt tag-nya adalah JN logo. Ya, select. Alt tag itu gunanya apa? Ini kita bikin skip cropping ya. Nanti muncul sini dia, makanya nanti warna diganti yang atas biar nggak merah. Serah warna apa misalnya. Oke. Kemudian saya detailnya nggak usah karena sudah ada logo ya. Kemudian tagline-nya nanti bisa muncul sini tagline-nya. Tagline-nya adalah, nah ini berarti ini nggak usah. Kalau mau muncul tagline dan muncul apa namanya title, kalau ini biar muncul. Ini kita buat misalkan jurnal news di sini misalnya kalau perlu. News, oke. Nah, itu kalau mau bikin ya. Atau enggak kalau mau muncul logo aja ya enggak apa juga, silakan aja udah. Lalu set icon. Set icon itu akan muncul di sini, akan muncul di atas begini. Anda bisa. Nanti Anda bikinnya adalah menggunakan ukuran 512 kali 512. Berarti bikin dulu ya, ukurannya 512 kali 512 pixel. Biar nanti enggak salah. 512 kali 512. Kita bikin, ambil aja yang tadi, JN aja kita ambil. Ya sudah, simpan, ini nggak usah pakai. Ini pakainya PNG boleh lah. Icon PNG, icon JN. Nah, sekarang kita ambil menjadi icon JN, upload. Icon, oke, select. Nah, sekarang dia muncul di sini, munculnya di atas ini nih. Nah ini, memang nggak terlalu kelihatan, tapi ini cukup agak apa ya, membuat jadi branding kita kelihatan dulu ya. Itu. Canva bisa pakai pixel satuan, tapi memang Canva itu Canva itu untuk ini ya, shortcut. Jalan pintas mendesain itu kayak Canva. Kalau Anda jangan Canva lah, kan sudah pernah belajar desain. Canva itu kan jalan pintas bagi Anda yang mau langsung jadi gitu kan. Tapi kurang kreativitas. Nah, Canva itu kurang kreativitas. Kalau untuk cepet-cepetan boleh, tapi untuk kreativitas kurang. Ya, oke, saya lanjutkan. Ini setelah ini jangan lupa publish. Nah, kalau nggak publish dia nggak akan muncul di orang, nggak akan lihat. Publish. Nah, sekarang Anda buka pun udah kelihatan. Ini baru site identity. Kita kembali lagi ke back. Kemudian kita masuk ke header image. Sekarang menggunakan warna merah ini. Menggunakan image-nya adalah ini bisa disembunyikan. Nah, ini hilang kan, sembunyikan. Ini yang tanpa image. Kalau mau Anda gambar, add new image. Nah, ukurannya adalah 1920 kali 400. Berarti Anda bikin gambar ya. New. Canva itu bisa diukur, tapi ukurannya kayaknya ini ya. Setahu saya kemarin saya pakai itu ukurannya ya sudah ada 4, tapi bisa custom bisa kok ya, custom.
1920 kali 400. 1920 kali 400. Misalnya Anda mau membuat ukurannya adalah ukuran sorry, bukan ukuran. Gambarnya gambar nature ya, gambar alam misalkan. Jadi aja, tapi usahakan bukan gambar yang sama orangnya yang punya itu dikunci atau nggak boleh pakai gitu loh ya. Cari ya yang seger-seger lah, jangan yang kusam-kusam gambarnya biar orang nontonnya juga nggak membosankan. Nah, indah kalau pemandangannya indah. Nah, udah saya ambil ini aja misalkan. Ini pas 1920 ya. Cuman ini coba saya buka bisa nggak? Bagusnya sih pakai foto ada sendiri bagusnya. Oh ini ternyata nggak bisa ini karena ini nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka besarnya, kecil aja nih. Preview saja. Dari yang lain yang bisa kelihatan besar. Nah, bisa kelihatan alamnya. Kalau misalkan dipotong kecil itu bagus tuh loh. Ini kecil nih, gambarnya kecil. 200 kurang lebar. Nanti kita hanya ambil kecil ambilnya, nggak banyak. Kecil panjang, kita cari yang kira-kira bisa dipanjangin, kecil panjangin. Mana ya? Nggak ada lagi yang ini coba ini bagus nih, 4K. Open a new tab. Bagus nih. Copy image, masukkan ke Photoshop. Kita atur ya. Kita ambil area yang tercropping. Nah, cari begini, cari yang mana yang bagus. Ya nanti terserah Anda, nggak harus gambar. Ini karena ini news ya, nanti gambarnya mungkin berupa potongan-potongan berita bagus juga. Karena ini Anda menggunakan web news ya, nanti Anda ambil potongan-potongan berita dibikin kolase gitu kan, nggak masalah. Ini sekedar contoh aja. JPEG namanya di background 1, background atas, Dah. Oke, simpen. Kita buka kembali. Kita akan gunakan JN custom ini, kita ambil dari upload ya, upload. Ada S-nya sih. Iya. Ya. Aduh, lumayan harus ada S-nya dia. Katanya botol. Dia aja lagi ngapain ini? Dah, skipping cropping. Nah, dia akan muncul di atas itu. Seperti itu modelnya. Kalau tema ini ya, nah ini lain tema lain-lain nanti ini ukurannya. Baik, ini apa ini? Oke, Anda. Sekarang header, Anda mau pakai, oh ini header, ya header. Headernya mau diganti nggak headernya? Nah, kalau mau pakai header ini atau pakai ini previously yang sebelumnya udah pakai ini udah ya. Oke, ini aja. Oke, gambar. Ya. Oh tertekan apa? Jangan tertekan, nanti jiwa Anda tertekan repot. Tertekan perasaan. Kepencet paling bukan tertekan ya. Siapa ini? Aji-Reja tertekan. Oke, nah kemudian ini ada ukuran. Nah ini nanti lain-lain ya. Pokoknya saya kasih contoh yang untuk tem ini. Nah udah yang lainnya sudah aman. Publish. Cuman ini logo dengan ini nggak cocok nih. Nanti ganti logo aja. Baik, lanjut. Sudah, ini sudah dipublish. Pokoknya setiap perubahan harus publish. Habis dari image, background image. Anda pakai background image nggak? Misalkan background untuk ini. Nah, perlu nggak? Kalau nggak ya nggak usah. Kalau perlu ya nanti kasih aja background image-nya apa. Kalau misalkan Anda kasih background-nya apa misalkan ya, background-nya itu yang jangan terlalu terang. Karena nanti akan mengganggu teks. Ya gelap ya, coba kita lihat. BG. Nah, nanti dia muncul di sini. Nah ini gambarnya akan muncul sini jadi background nanti itu. Ya. Fit screen, kalau fit adalah maksain dia, mendingan ya sudah di vote aja. Nah ini gambarnya akan muncul di sini, muncul di background, cuman nanti akan mengganggu juga dengan teks, jadi mendingan remove aja.
Jadi warnanya itu akan ikutin warna Anda. Oke, kita back. Back dia otomatis nggak dipakai karena kan belum publish ya. Masih aslinya. Oke, nah ini sudah masih aslinya. Setelah itu setting sudah, masuk ke tadi apa tadi? Homepage setting. Nah ini. Nah ini ada dua pilihan. Homepage setting itu ada your home, ini sama semua mungkin ya. Your homepage set display itu your latest post atau a static page. Apa bedanya? Latest post adalah postingan terakhir. Jadi Anda bisa membuat artikel dengan dua macam. Artikel berupa post, artikel berupa page. Kalau artikel berupa post itu nanti penampakannya atau tampilnya itu posting akan menggeser posting yang lama. Jadi Anda posting sekarang itu akan menggeser posting sebelumnya. Jadi akan yang terakhir posting itu akan didahulukan. Itu namanya post ya. Kemudian kalau static page itu biasanya halaman yang nggak ganti-ganti, misalkan ya profil perusahaan. Cuman karena ini news, sebaiknya menggunakan yang latest post. Kecuali kalau itu adalah web perusahaan, seperti kemarin Anda infokan, oh ini web perusahaan, berarti Anda pakai aja yang menggunakan static page ya. Oke, lanjut. Sudah, ini nggak perubahan, berarti kita break aja. Ya. Kemudian kita break lagi, masuk ke dalam color ya, color setting, color. Nah, header teksnya ini background colornya adalah merah. Jadi defaultnya menggunakan putih. Kalau sudah nggak mau diganti, sudah. Jadi teks ini bisa Anda ganti warnanya. Akan diganti warna kuning, warna hijau. Nah ini maksudnya ini ya, jurnalnya ini ganti hijau. Kalau sama dengan ini ya, ganti hijau misalnya. Ya itu indicate boleh misalnya ya. Oke, kalau sudah, kemudian background colornya yang bawah ini ya, mau ganti apa, abu-abu atau mau hijau. Kalau hijau kan serah aja lah, artinya ini sesuai dengan kebutuhan. Ke arah kuning ya, misalnya seperti itu misalnya, silahkan aja. Contoh itu bekerja. Ini contoh tampilan di desktop, tampilan di tablet, tampilan di ponsel. Jadi nanti ponsel ini munculnya. Anda bisa lihat di sini. Ya, tampilan di tablet, di desktop. Oke, publish kalau udah oke. Ya, lanjut. Nah, sudah color sudah. Menu nggak usah diapa-apain, biarkan aja, karena sudah bawaan dari sana. Widget itu juga biarkan aja. Homepage session biarkan aja. Theme option, nah ini setting header, ya sudah nggak usah aja. Biarkan aja ngikutin dari tema, lebih mudah. Kalau Anda mau ganti silahkan aja. Oke, ini terkait dengan penampakan. Sekarang kita terkait dengan posting. Nah, bagaimana kita melihat posting kita? Nah, kita masuk ke dalam tadi jurnal 6A. Contoh. Yang buka kamera cuma berapa orang nih? Yang buka kamera cuma 1, 2, 3. Yang lainnya entah kemana. Karena nggak buka kamera itu ada dua kemungkinan loh. Tadi itu sampai saya matikan zoom-nya itu masih satu dua orang tuh masih aktif. Berarti kan dia nggak ada, dia orangnya nggak di depan kamera, nggak depan komputer tuh. Oke, sudah. Nah, kita kembali ke ini. Nanti Anda lihat. Inilah berita yang ada di cover story ya, karena di sini ini adalah namanya kategori. Kategorinya ada cover story, editorial, eksklusif. Nah, kalau menurut versi tem ini ya, ini lain-lain. Versi tema ini yang muncul di depan itu adalah nanti yang cover story. Itu akan muncul depan. Cover story. Jadi kalau artikel Anda agar muncul di cover story, taruh kategori cover story. Agar muncul di editorial, taruh di editorial. Ya. Agar muncul di eksklusif, taruh di eksklusif. Nah, bagaimana kita cara ngelihatnya? Kita lihat di
kembali ke sini, kembali ke posting, all post. Ya. Contohnya mana? Tadi kan yang muncul kan apa artikelnya? SpaceX simulate lifting Starship with launch tower arm-nya. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, SpaceX simulate lifting Starship. Oke. Ini kita bisa edit. Ya, kita edit. Nah, kita menggunakan editing block ya. Nanti kita akan coba menggunakan editing yang klasik. Nah, ini apa artikelnya? Ada apa namanya YouTube-nya. Bagaimana kita masuk YouTube nanti setelah ini ya. Lalu ada segala macam lah, foto-fotonya segala macam. Nah, ini menggunakan mode blok. Oke. Lalu bagaimana agar dia masukin kategori agar muncul? Anda taruh di bagian kanan ini. Ini bagian post. Nah, pilih kategori. Nah, tinggal Anda contek aja kategorinya. Kalau agar dia muncul di cover story, di cover story. Nah, kategori ini yang bikin adalah dari si tema, si pembuat template, pembuat tema. Anda boleh juga membuat kategori yang nanti menjadi menu, silahkan aja kalau Anda buat sendiri. Tapi ini yang sudah jadi, yang Anda tidak perlu tarik lagi. Sebenarnya yang muncul di menu itu kategori. Jadi kategori, misalkan Anda membuat kategori news flash. Nah, nanti kategori news flash itu munculnya di sini, breaking news, bisa juga. Nah, jadi breaking news itu adalah semua artikel awal. Nanti kita akan lihat apa itu breaking news ya. Jadi akan hanya muncul lah. Kayaknya semua artikel muncul di sini. Jadi dia akan terus muter semua artikel yang ada. Ya, breaking news. Nah, karena di sini nggak ada breaking news ini. Nggak ada kan, berarti dia akan muncul semua di situ. Nah, kalau adventure berarti dia akan nanti masuk ke dalam adventure ya. Mana adventure? Nah, sini. Jadi ini adalah tampil apa namanya artikel-artikel yang kategorinya ada di situ. Yang editorial akan masuk di editorial ya. Ini editorial pasti kosong. Nah, kosong ada di sini ya, boleh. Eksklusif ada. Ini adalah eksklusif ya. Kemudian feature. Nah, ini ada feature kan berarti kan. Ini artikelnya. Cuman semuanya ada feature. Nah, itu caranya bagaimana memunculkan artikel agar muncul di menu yang sudah dibuat. Itu. Kayaknya pakai jelek pakai hijau ya. Enakan hitam yang tadi bagus. Oke, begitu cara kita memasukkan memasukkan artikel ke dalam sebuah halaman di WordPress. Nah, Anda nanti saya minta membuat setelah Anda menginstal tema yang bernuansa berita, boleh majalah, boleh tabloid, boleh apa. Nanti saya minta membuat 2 artikel ya, lengkap dengan foto dan segala macam. Jadi kayak liputan, benar-benar liputan. Itu. Ya, nggak saya bikin baru lah, yang lama-lama juga boleh. Liputan lama Anda boleh, tugas-tugas pembuatan dalam Anda boleh, tapi jangan sertakan foto ya, karena ini nanti akan dilihat orang. Saya minta, nanti berita ini akan saya minta Anda untuk men-share ke tempat lain. Nanti kita belajar bagaimana men-share berita agar orang lain membaca. Ya, oke, jadi bikin yang benar. Nah, jadi mulai awal, mulai setting tadi itu, setting tampilan itu juga Anda perbaiki semua. Mulai dari penampakan di appearance, ini settingnya customize Anda perbaiki, yang semuanya adalah mengarahkan ke perusahaan Anda, anggap aja ini perusahaan Anda ya, perusahaan media Anda. Tuh, setting awal begitu, pokoknya mewakili perusahaan Anda. Apalagi, terus kemudian, oh ya, saya minta satu lagi, Anda semua menginstal plugin namanya apa ini? Plugin itu adalah Classic Editor. Kalau ini nggak ada, kita coba cari dari Add New. Nanti Anda install plugin, ini plugin yang sangat membantu. Nah ini, plugin namanya Classic Editor, ini Anda install. Install, klik, bentar nggak lama kok, tergantung dari koneksi. Sudah, langsung di-activate. Klik activate. Nah, mana lagi? Ini. Kita setelah itu setting, klik setting. Nanti Anda tambahkan di setting ini, yang lainnya abaikan ya. Yang lainnya abaikan.
Default editor for all user kita gunakan blok. Tetap yang blok itu yang lama tadi. Tapi allow user to switch editor, yes. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan dua macam editor ya. Bisa menggunakan classic editor, bisa menggunakan web editor. Yang lainnya abaikan. Ya, baru kita masuk ke save change. Sudah. Bedanya apa? Kalau kita menggunakan classic editor itu nanti kita bisa mengedit postingan, misalkan kita post ya, ini contoh. Nah, ini bisa kita edit nanti menggunakan classic editor ini. Yang boleh block editor, boleh menggunakan classic editor karena allow user untuk membuat ini, memilih ya. Kita lihat bagaimana kalau menggunakan classic editor. Nah, inilah tampilan kalau menggunakan classic editor. Nanti kemudian Anda juga bisa menggunakan mode HTML. Nah, ini HTML. Jadi di sini nanti Anda bisa misalkan ingin membuat ini underline, HTML, membuat ini jadi besar, misalkan menggunakan H1 contohnya kan. Contoh ini misalkan di paragraf. Anda di tengah-tengah ingin mengganti menjadi ini besar. Anda kasih ini H1 misalkan. Nah, lalu ini juga udah, ini H1 lagi. Ini contoh. Ya, visualnya seperti apa visualnya. Nah, ini. Kita tahu gede kan sini kan? Nah, itu contoh aja. Kita buang lagi, hilang dia. Contoh itu kan. Makanya nanti kita juga belajar HTML sederhana agar nanti Anda bisa mengutak-atik artikel. Visualnya hilang lagi, dia nggak ada lagi. Misalnya, nah, lagi, dah. Itu kira-kira ya terkait dengan kalau sudah selesai Anda apa namanya? Ini Anda update ya, kan ngedit ya. Ini ada video, format video dan segala macam. Oke, dah. Post itu saya berikan, saya nggak saya update. Kalau bikin post baru add new. Nah, nanti Anda membuat post baru di sini. Post atau gini lebih mudah kalau memang Anda sudah ada template, ada kontennya. Tadi kan ini sudah konten ini. Post yang terbaru mana? Kita masuk home. Nah, ini home-nya atau kok bulletin sih jadinya? Salah. Jurnal news ya. Masuk sini jurnal news. Anda lihat yang muncul adalah SpaceX Simulate Lifting. Jadi halaman yang muncul ini kalau bisa Anda ganti dengan teks Anda. Jadi semua yang muncul punya orang diganti. Kalau nggak ya dibuang aja, diganti. Jadi Anda tahu bahwa misalkan ini SpaceX Simulate Lifting. Nah, mana kita masuk ke ini yang Simulate X ini SpaceX kita edit. Editor blok. Kalau editor bawahnya kan blok editor ini. Nah, Anda ganti ini. WIN Jakarta menghias diri dengan pagar baru. Nah, misalkan contoh nih ya. Bagi yang mungkin sudah lewat di Jakarta, mungkin bangkling ya. Sekarang pagarnya kayak ini, besar sekali gerbangnya. Kampus 1 ya. Nah ini, atau dengan pagar atau gerbang baru lah. Ya, udah pagar aja lah. Pagar dan gerbang. Ya, ini contoh misalkan. Nanti kan ini saja diposting, diupdate. Maka ketika kita sudah update, dia akan ganti judul. Tapi jangan lupa di refresh. Nah, sudah kan? Tinggal nanti tambahin fotonya, ganti apanya, ganti isinya dan segala macam. Ini nanti saya minta Anda masing-masing membuat minimal 2 konten. Syukur-syukur semua konten semua Anda ganti, itu bagus. Ya. Setelah nanti Anda buat 2 konten, kita akan publish masing-masing konten itu untuk agar dibaca oleh orang lain. Oke. Baik, ada pertanyaan terkait dengan apa namanya? Template, terkait dengan editing. Silakan. Saya minta semuanya bisa, nggak ada yang nggak bisa. Ya, jadi
Ya kalau ngerti nanya, makanya semua harus bisa. Saya minta semua harus bisa membuat seperti ini. Ini gampang kok ini. Kita ambil yang gampang-gampang aja lah, jangan susah-susah. Jadi minimal Anda sudah tahu bagaimana membuat sebuah web sendiri. Anda bisa membuat portal berita sendiri bisa. Makanya masing-masing nanti kan masing-masing Anda silahkan mengolah portal Anda sendiri. Nanti setelah itu kita akan promote portal Anda sendiri. Jadi ini Anda kan sudah belajar bagaimana menulis, sudah belajar bagaimana membuat foto yang bagus dengan Pak Fadin, sudah, ya kan? Nah sekarang tinggal kita bagaimana kita mempublish konten itu menggunakan media online. Pertama kita menggunakan website. Nanti kita akan mempublish menggunakan medsos, ya, medsos. Kita sebar menggunakan misalkan email, ya kita blasting menggunakan email segala macam. Ya silakan kalau ada tanya. Jangan diam saja, nanti nggak ngerti. Atau saya kecepatan ngomong ininya, neranginnya, sehingga Anda nggak sama sekali nggak ngerti. Ngerti kan ya? Ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, kalau ngerti semua, bagus, alhamdulillah. Sekarang kita coba sebentar, saya masuk lagi ke ininya ya. Untuk WordPress saya kira WordPress ini tidak terlalu banyak masalah ya. Nah, nanti Anda juga memungkinkan WordPress ini enaknya apa? Anda bisa ekspor import ya. Jadi Anda bisa untuk mengekspor konten yang sudah Anda pernah posting di sebuah situs web apa namanya? WP atau PS1 lalu nanti bisa Anda import ke web Anda yang baru, itu enaknya itu. Nah, itu menggunakan ini fitur ekspor. Nanti Anda bisa pilih apa yang mau Anda ekspor. Nah, semua posting. Ya. Kategorinya apa? Semua. Oke. Siapa penulisnya? Semua. Mulai kapan? Nah, ini. Jadi semuanya aja kalau enggak. Statusnya apa? Sudah dipublish, dijadwalkan, draft, pending atau privat. Nah, udah semuanya aja all. Kemudian ini postingnya jadi masing-masing ya atau all content. Semuanya berarti Anda apa namanya Anda ekspor gitu ya. Ini memudahkan kalau misalkan nanti ada error, makanya nanti sebaiknya ada punya jadwal waktu tertentu untuk backup dari posting-posting yang sudah ada. Oke. Ya, apalagi di fiturnya, saya kira fiturnya nggak terlalu ini ya, fiturnya sama semua. Yang membedakan adalah nanti fitur-fitur di masing-masing appearance ya atau di masing-masing tema, itu fiturnya beda-beda. Termasuk dalam ketika Anda membuat apa? Membuat tema, sebentar, ternyata ada sesuatu yang mengganggu ini. Baik, ada gangguan, nanti ada yang buang, ada tukang sampah ini, aromanya sampai ke dalam-dalam. Oke, ya itu ya. Jadi Anda punya artikel kan sudah pasti, saya kira punya artikel lah ya. Masa nggak punya artikel jurnalistik ya. Punya artikel, nanti Anda posting artikelnya, akan saya lihat gimana hasil postingan Anda. Nanti setelah itu kita akan coba memblasting postingan Anda itu ke medsos Anda. Makanya dibuat yang serius artikelnya, jangan cuma asal artikel. Karena nanti artikel ini akan saya lihat berapa like-nya dari berapa pengunjungnya.
Nanti kelihatan di sini. Artikel itu akan kelihatan. Nah, ini. Misalkan ini UIN Jakarta menghias diri. Nah, nanti bagusnya kalau bisa jangan edit ya. Anda buat aja lagi, tapi ingat bahwa Anda nanti kategorinya Anda lihat. Kalau muncul di depan berarti cover story. Maka tergantung dari tempat Anda, tema Anda. Kalau Anda menggunakan template yang sama dengan ini berarti menggunakan cover story ya. Nah, jadi melihatnya adalah dari sini kategori. Nah, lalu Anda nanti akan kelihatan berapa like dan dislike-nya. Saya bisa melihat dari sini atau juga saya bisa melihat dari dari counter panel. Nah, dari counter panel ini juga akan kelihatan. Misalkan kita lihat dari mana? Dari metrik ya. Dari metrik. Kita bisa lihat dari visitor nanti, visitor pengunjung. Misalkan contoh ini punyanya Ahmad, ini banyak benar Ahmad ya. Oh ya, benar Ahmad. Memang ada Ahmad. Oke. Kita contoh akan menggunakan webnya siapa ini yang tadi belum. Oke, coba mana yang bisa dilihat. Ya, Ahmad deh, kita lihat, cek. Nah, ini nanti akan kelihatan. Ini punya Ahmad ini ditengok oleh siapa saja. Diakses oleh siapa saja nih yang akses nih. Nah, ini diakses oleh pada tanggal sekian, berapa byte yang diakses, ini akan kelihatan. Usernya menggunakan apa akan kelihatan di sini nanti ya. Itu. Jadi akan kelihatan dari sini untuk terkait dengan record ininya, record lognya ya masing-masing website. Akan kelihatan nanti. Oke. Ya, oke. Dari sini saya kira sudah jelas semua ya terkait dengan bagaimana membuat posting. Nah, jadi sekarang langsung saja Anda mulai membuat posting. Nanti saya buatkan linknya untuk Anda mengupload alamat. Jadi nanti di Classroom saya buatkan linknya. Kemudian Anda langsung isikan di private command ya, isikan di kalau misalnya aja Anda gunakan teks boleh, Anda masukkan teks file atau linknya Anda masukkan di dalam Classroom link posting Anda. Bagaimana tahu mengetahui linknya? Jadi gini cara membuat linknya. Ini Anda klik, katakanlah ini adalah artikel Anda klik, ya sampai dia muncul artikel utamanya. Nah ini yang Anda copy, ini Anda copy. Ini yang Anda masukkan ke dalam Classroom. Jadi linknya ini bisa Anda nanti bisa saya buka di tempat lain. Ini saya buka linknya juga sama nanti munculnya. Saya pakai bahasa yang lain. Nah, oke. Gitu ya. Terkait dengan postingan. Oh ini malah isinya kosong nih. Ini isinya, ada isinya ini. Cuman dia pakai menggunakan feature image. Ini kontennya. Oke. Saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan hari ini itu dulu ya. Nanti kita tambah lagi ke depan setelah online semuanya kelar. Nanti kita akan masuk ke dalam offline. Offline terakhir aja. Sebentar saya closing dulu. Ya. Ada tanya silakan. Kalau ada tanya. Wah, ini kelas A ini berarti udah keren semua nih, paham semua. Baik, kalau nggak ada yang tanya, kita foto dulu. Kita foto dulu, buka kamera semuanya. Ya, sudah siap ya? Sudah siap, pasang tampang yang terindah. Oke. Nah, foto ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muiz. Ya, mari.